Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah kembali masuk di hari Senin dan alhamdulillah kita sudah berada di bulan Safar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan kita di bulan-bulan yang setelah melewati bulan-bulan haram. Tentu eh, tidak ada lagi keutamaan, kemuliaan bulan yang kita rasakan pahalanya kali berlipat. Tapi tentu bulan-bulan ini pun menjadi hari terbaik kita karena terus ketika kita istiqamah dalam kebaikan, maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna min ahabil a'mal ada wa muhawain qalla. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah itu amalnya adalah yang istiqamah walaupun sedikit. Dan tentu hadir dalam majelis ilmu bagian dari keistiqamahan kita, yang mudah-mudahan dengan ini pula Allah ridha dengan kita. Dan di pagi ini yang biasanya kita ditemani oleh Ustaz Dodi Al-Jambari Habibullah Ta'ala, mudah-mudahan beliau masih eh, ada jadwal ke rumah sakit, jadi di pagi ini insya Allah akan ditemani oleh guru kita Ustaz Ahmad Hanif Habibullah Ta'ala, yang biasanya beliau menemani kita untuk membahas tentang ekonomi Islam ya, syariat Islam, bagaimana muamalah maliyah yang juga harus kita pahami karena itu bagian dari syariat. Dan tak jauh walaupun kita tetap membahas tentang keluargaku surgaku, temanya tentang bagaimana Nabi SAW dalam membangun ekonomi keluarga. Jadi ekonomi ternyata bagian yang juga penting ketika kita dalam berkeluarga, dan alhamdulillah contohnya sudah ada, model terbaiknya sudah ada dari Rasulullah SAW, dan inilah insya Allah akan dibahas sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Tentunya adalah kita meneladani semua perilaku mulia dari beliau, salah satu ketika bersama istri-istri beliau, dan bagaimana cara Rasulullah membangun ekonomi keluarga. Baik, sebelum masuk kajian tentu tidak lupa selalu kita mohonkan kepada Allah doa-doa untuk para guru kita tentunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri keberkahan untuk guru-guru kita, khusus untuk Ustaz Ahmad Hanif ya. Kesehatan, keistiqomahan dalam dakwahnya menjadi bagian yang doa-doa terus kita panjang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik untuk Ustaz Hanif maupun guru-guru yang lain, dan juga tentu untuk sahabat-sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Tak lupa untuk selalu diingatkan kita untuk mari ajak saudara kita, sahabat kita untuk ikut dalam kajian ini. Mudah-mudahan tidak hanya kebaikan yang kita dapatkan, tapi juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tercinta itu juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz Ahmad Hanif, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah khairan Ustaz. Sudah bersedia nih menemani kita di hari Senin.
sama-sama kita membahas tentang ekonomi juga sebelumnya, tapi ekonomi yang berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW. Dan menariknya memang eh, karena Rasulullah itu adalah kepala negara gitu ya, presiden gitu ya kalau kita ya. Tidak hanya Rasulullah sebagai utusan Allah, tapi juga beliau adalah pemimpin politik, pemimpin pemerintahan. Ketika sudah di Madinah itu untuk kita sudah tahu bagaimana Rasulullah berhasil ya membangun sebuah negara gitu ya. Dan inilah yang ingin kita pahami bagaimana Rasulullah ketika bersama Bunda Khadijah yang tentu kita tahu juga Rasulullah adalah pedagang ya. Bunda Khadijah dan juga saudagar kaya raya gitu kan ya. Tapi di akhir hayatnya beliau kan sangat sederhana gitu ya. Dan ketika kalau kita ke Madinah, kita bisa lihat bagaimana apa namanya model-model rumah pada saat itu gitu ya. Padahal kalau mau Rasulullah itu mau bisa bisa kaya raya saja, bisa apa namanya hidup mewah gitu kan, sebagai raja katalah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin itu luar biasa. Tapi ya beliau memilih untuk hidup sederhana dan inilah kenapa dan bagaimana cara mengelola ekonomi keluarga ini yang insya Allah kita dapat inspirasi dari Rasulullah SAW. Tapi silakan Ustaz, tafadhol masykur. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diingatkan oleh Ustaz Khalis tadi, kembali pada pagi hari ini kita bersyukur ya. Kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga wabil khusus pada pagi hari ini kita bisa sama-sama saling belajar ya, saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, berbicara tentang tadi ya bagaimana Rasulullah SAW mengelola harta. Nah, ini perlu kita mungkin sedikit kita perlu perlu memahami juga ya posisi harta di dalam Islam. Karena barangkali ya masih ada beberapa persepsi, beberapa anggapan gitu. Kalau kemudian harta ini tidak penting gitu ya, harta ini nomor sekian atau dunia ini kemudian dijauhi ya karena dunia ini penuh tipu daya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu perlu ditempatkan pada posisinya sehingga kita tidak salah melihat harta sebagai seorang mukmin yang akibatnya kita juga kemudian bisa salah arah ya kalau kemudian salah memposisikannya. Tentu harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian kita manusia diberikan amanah untuk mengurus, diberikan amanah untuk kemudian mengatur. Nah, karena tadi pemilik aslinya adalah Allah, sedangkan kita ini selaku pemegang amanah, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita sikapi, atau bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita menyalurkan, tentu haruslah sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemilik amanah. Nah, jadi bukan kemudian mana yang lebih baik sedikit atau banyak, tetapi adalah mana yang lebih sesuai peruntukannya, mana yang lebih sesuai penggunaannya,
dengan amanah yang kemudian digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau itu banyak bisa jadi lebih baik ya, karena kemudian banyak hal, banyak kebaikan yang kemudian bisa dilakukan. Dan ini juga bisa kita lihat ya dalam rukun Islam itu ada beberapa rukun yang misalnya zakat. Zakat itu kan sangat berkaitan erat dengan harta. Tidak mungkin ada zakat tanpa kemudian harta. Ya. Kemudian juga ibadah haji, demikian juga kita lihat bagaimana ibadah haji ini salah satu syarat itu adalah istitoah, dan hari ini istitoah itu sangat berkaitan erat dengan harta. Nah, jadi itulah kemudian bagaimana agama kita memposisikan harta bukan sebagai musuh ya, tetapi sebagai sarana untuk kemudian meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja silahkan kita mengumpulkan, silahkan kita mencari, silahkan kita membelanjakan ya, selama itu halal, bermanfaat, baik, maslahat, maka insya Allah itu akan menjadi sarana takwa bagi kita semua. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke sejarah Nabi SAW, bagaimana kaitan beliau dengan pengurusan harta ini, bisa kita lihat terlebih dahulu bahwa beliau itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah utus ya, kemudian beliau lahir di Mekah, lahir dari suku Quraisy, ya lahir di suatu wilayah yang kemudian kalau kita telusuri sejarahnya itu merupakan bagian dari doa Nabi Ibrahim ya, bagian dari doa Nabi Ibrahim. Nah, di mana kita tahu Nabi Ibrahim berdoa ya di dalam surah Al-Baqarah agar menjadikan negeri ini sebagai Mekah yang dimaksud, negeri ini sebagai negeri yang aman, kemudian agar memberikan rezeki kepada penduduknya gitu ya, kepada penduduknya yang beriman. Kemudian Allah mengabulkan, bahkan tidak hanya tidak saja yang beriman ya, tapi juga yang kafir pun kemudian Allah beri rezeki. Nah, ini kemudian dalam sejarah bisa kita lihat rezeki itu ya salah satunya adalah mengalir melalui keberadaan Masjidil Haram yang ada di sana. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan ya, Nabi Ibrahim juga mengatakan agar kemudian beliau berdoa agar negeri ini dicintai ya, sehingga orang pada datang ke situ. Nah, inilah yang terjadi. Sering orang mengunjungi, tentu saja kemudian timbul ya aktivitas ekonomi di situ. Nah, kemudian secara turun-temurun ini juga bisa kita lihat kakek-kakek Nabi itu ya, mulai dari Hashim, kemudian mulai dari Bani Abdi Manaf, itu adalah pelopor perdagangan di Mekah. Bahkan salah satu kakek beliau itulah yang mencetuskan adanya perjalanan perdagangan, perniagaan ke Yaman dan juga kemudian ke Syam ya. Ya, kemudian kita kenal di dalam surat Quraisy itu kan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wassaif ya. Kebiasaan penduduk Quraisy, di mana kebiasaan mereka itu adalah salah satu tradisi mereka melakukan perjalanan ila fihim rihlata syita'i wassaif ya, pada musim dingin dan kemudian pada musim panas ya. Sehingga ini kemudian ya membuat aktivitas perdagangan atau profesi perdagangan menjadi salah satu profesi utama yang dilakukan oleh penduduk Mekah secara turun-temurun ya. Dan kemudian ini juga nanti yang profesi yang dijalani oleh Nabi SAW mulai dari masa remajanya, bahkan kemudian sampai beliau menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan menurut beberapa ahli sejarah sampai ketika beliau jadi nabi pun masih ada beberapa aktivitas perdagangan, meskipun tentu saja tidak sesibuk yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itulah Nabi dilingkupi sebetulnya ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kalau kita bicara bagaimana posisi Nabi terhadap harta ini juga salah satu karunia Allah kepada beliau. Beliau dilingkupi ya oleh keluarga yang sebetulnya ya secara ekonomi itu mapan ya, bahkan kemudian ya bisa kita bilang kaya dengan keterlibatan tadi di dalam
perdagangan. Nah, ini tentu saja secara umum kemudian seperti itu. Bahkan ahli sejarah juga mencatat ya, ketika ayahanda dan ibunda beliau wafat, itu meninggalkan warisan untuk beliau. Nah, jadi meninggalkan warisan. Ada beberapa budak ya, kemudian juga ada beberapa unta, dan kemudian ada rumah juga ya, rumah yang merupakan tadinya tempat kelahiran beliau ya di Mekah. Nah, artinya dari awal pun sebetulnya ya beliau ini sudah ya istilahnya pegang lumayan banyak juga ya sebetulnya harta. Bahkan ada yang berpandangan Nabi itu ya sejak awal ya sebetulnya berkecukupan gitu ya sejak awal. Nah, ini juga perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka ailan faghna ya. Engkau ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan ya. Nah, tentu di samping janji-janji Allah, di samping informasi dari Allah seperti ini sebagai sunnah kauniyah ya, proses kemudian bagaimana beliau berprofesi ya mencari nafkah ini tentu juga terjadi ya, dan juga sebagai teladan bagi kita umatnya. Nah, tentu saja walaupun beliau tadi ya seorang nabi, kalau kita lihat perjalanan hidup beliau ya, nah ini juga sebetulnya penuh ya dengan perjalanan-perjalanan, khususnya bagaimana kemudian dalam hal mencari nafkah. Nah, bahkan begitu kedua orang tua beliau wafat ya, kemudian setelah itu kakek beliau wafat, yang kemudian pengasuhan beliau dititipkan ke pamannya. Nah, pada saat itu pun beliau sebetulnya sudah mulai ya mandiri secara ekonomi. Walaupun kemudian beliau tinggal dengan pamannya, tetapi kan beliau memiliki profesi sendiri gitu ya. Beliau memiliki pekerjaan sendiri dan kemudian dari pekerjaan itu menghasilkan. Nah, yang sebagaimana kita tahu ya, pekerjaan beliau adalah menggembalakan kambing ya yang dimiliki oleh beberapa penduduk Mekah, yang kemudian dari situ beliau mendapatkan upah. Ya tentu kalau untuk sendiri, walaupun kita tidak mendapatkan berapa yang jelas upahnya, tapi ya untuk seukuran anak semasa itu, kita yakin itu cukup minimal untuk sendiri gitu ya. Artinya bahkan kalau bicara kemandirian ekonomi pun bahkan dari semenjak kakek beliau wafat, walaupun tinggal dengan paman, ya beliau sebetulnya sudah mencari nafkah ya untuk kemandirian ekonominya sendiri. Nah, barulah kemudian bahkan di remaja itu kan beliau sudah mulai berdagang ya. Dalam riwayat itu usia 12 tahun itu sudah mulai diajak ya oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam ya. Nah, meskipun yang terkenal itu kan memang di usia itu ya, yang ketika kemudian beliau bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Tapi ini tidak menafikan ya bahwa setelah itu tentu beliau sering melakukan perjalanan, karena memang itu menjadi salah satu profesi ya yang banyak dijalani penduduk Mekah pada saat itu, dan itu profesi keluarga besar beliau ya, sebagaimana tadi yang kita tahu. Nah, sehingga dan ini juga bisa dibuktikan karena apa? Ketika usia 25 tahun ya, beliau itu kan bahkan sebelumnya kenapa Ibunda Aisyah ya sebelum kemudian menikah dengan beliau mempercayakan kafilah dagangnya kepada beliau ya, tak lain dan tak bukan tentu karena pengalaman gitu ya, karena keahlian, karena keterampilan, karena amanah beliau, yang artinya profesi ini memang sudah dijalani secara rutin oleh beliau, bukan hanya kemudian sekali ataupun dua kali gitu ya. Nah, meskipun tadi yang sering diingat itu adalah di usia-usia yang 12 tahun itu gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat di perjalanan ya beliau sebagai saudagar, sebagai pedagang itu juga memiliki harta yang banyak ya. Dan ini juga dapat dibuktikan bahwa ketika beliau menikah dengan Ibunda Aisyah ya, Khadijah itu ya? mahar. Bunda Khadijah ya? Oh ya, maaf Bunda Khadijah ya. Ya. Masya Allah, ahlan babe, Masya Allah babe udah hadir. Ahlan, Babe.
Ustaz lanjut, saya dari awal Afwan, mendengarkan. Dari ya Afwan awal. ini duluan ini. Fadol, nikmat saya dengerin. Mohon Fadol, dikoreksi Ustaz. nanti kalau ada yang keliru. Nggak ada, Ustaz, ya Allah. Ya, baik ya. Saya tadi kembali lagi ya, ini dapat dibuktikan bahwa bagaimana beliau memiliki harta yang sangat banyak yang digunakan membayar mahar ya. Saya lupa jumlah persisnya, tapi dulu ya saya pribadi pernah menghitung dulu dari beberapa riwayat itu ya, kalau kita uangkan dengan kurs sekarang itu bisa ratusan juta gitu ya mahar yang kemudian beliau keluarkan. Nah, itu ada unta, ada emas pada waktu itu yang dijadikan sebagai mahar. Dan ini tentu saja adalah harta pribadinya beliau ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, seorang pemuda yang saat itu baru mencapai usia 25 dengan harta yang demikian banyak ya, berarti beliau sebetulnya sudah sangat berkecukupan ya. Tetapi memang sekali lagi ya beliau kemudian memilih ya hidup sederhana, kemudian bahkan memilih untuk kemudian harta itu diberikan di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahkan kalau kita lihat ya ketika beliau pertama kali menerima wahyu itu kan Ibunda Khadijah itu mengatakan menghibur beliau ya. Nah, kalimat hiburan itu adalah engkau tidak akan mungkin gitu ya celaka, tidak akan mungkin dicelakakan. Engkau adalah orang yang banyak membantu orang lain, ya. Membantu orang yang membutuhkan, menolong, meringankan beban orang lain. Nah, kalau kita lihat kalimat-kalimat ataupun pernyataan-pernyataan itu kaitan membantu, menolong, ya, ringan tangan terhadap orang, ini pasti juga kaitannya tidak hanya kemudian ringan tangan dengan tenaga, tapi juga ringan tangan dengan harta. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya dari awal meskipun kemudian tadi begitu banyak harta yang sudah beliau dapatkan, tetapi sifat kedermawanan ini sudah melekat ya pada diri yang tadi dibuktikan dengan ucapan Ibunda Khadijah dalam rangka menghibur beliau. Nah, apalagi kemudian setelah menikah ya dengan Ibunda Khadijah yang yang juga sama-sama pengusaha gitu ya. Nah, yang kemudian mereka berdua mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang seperti ini ya, bahkan ada yang menyebut Nabi itu sebetulnya sebelum beliau menjadi Nabi itu kalau bahasa sekarangnya sudah mencapai kebebasan finansial gitu ya, sudah selesai beliau dengan urusan hartanya, bukan berarti selesai ya, bukan karena tidak ada, tetapi karena ya sudah mendapatkan semuanya ya, kalau kaitannya kemudian itu dengan harta. Nah, bahkan kemudian ketika beliau menjadi Nabi lah, harta yang dikumpulkan tersebut, harta yang banyak tersebut digunakan untuk membiayai perjuangan beliau, digunakan untuk membiayai dakwah beliau. Nah, jadi ini juga kemudian menjadi suatu ibroh ya bagi kita umat Islam. Sekali lagi harta bagi kita itu adalah sarana untuk kemudian bertakwa. Ya. Nah, makanya ini setiap harta yang kita keluarkan kita niatkan kan itu sebagai sedekah ya, sebagai infak. Bahkan meskipun itu hal yang sifatnya wajib, bahkan meskipun itu seperti nafkah ya kepada keluarga kita. Bisa kita bayangkan betapa besarnya itu kan sedekah kita. Kalau setiap nafkah yang kita berikan itu kita niatkan sebagai sedekah. Tapi kemudian karena supaya itu menjadi niat sedekah kan kita harus terus mujahadah ya, harus terus berusaha ini menghadirkan niat tersebut. Karena yang namanya niat itu memang tidak mudah juga gitu ya, apalagi kondisi kemudian naik turun senang susah. Nah, ini membuat ya hati kita itu kadang-kadang kadang-kadang istiqomah atau kadang-kadang lemah gitu ya. Nah, inilah perlu kemudian kita selalu hadirkan bahwa setiap harta yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita keluarkan untuk keluarga kita ataupun kemudian untuk membantu orang lain itu kita niatkan sebagai sedekah di jalan Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lebih kurang kalau kita lihat ya fase kehidupan beliau
sebelum kemudian sampai beliau menjadi nabi bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nah, di sini ahli sejarah juga menyatakan kan beliau wafat itu juga meninggalkan harta gitu ya. Nah, artinya ada beberapa peninggalan juga kemudian dari istri beliau yang juga istilahnya menjadi salah satu sumber ya penghasilan atau harta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan setelah ini fase kenabian, setelah hijrah, Nabi itu punya jatah gitu ya. Nabi itu punya jatah 1/5 dari rampasan perang gitu ya. 1/5. Dan itu banyak sekali gitu ya. Itu banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat di dalam sejarah itu juga, seringkali harta itu kemudian kembali dibagi-bagikan oleh beliau. Nah, kembali dibagi-bagikan. Jadi ada memang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan keluarganya, tetapi sudah setelah itu dibagikan lagi. Nah, setelah itu didistribusikan lagi gitu ya. Meskipun itu sebetulnya adalah hak beliau. Nah, jadi inilah tadi mungkin yang sempat disinggung oleh Ustadz Kholis, ya bahwa kalau kemudian Nabi itu mau hidup bermewah-mewahan, beliau bisa. Ya. Bukankah beliau juga pernah ditawarkan gunung emas gitu, tapi kemudian beliau memilih untuk tidak mengambilnya. Gitu. Nah, jadi inilah kemudian bagaimana ya fase kehidupan beliau yang kemudian artinya kalau kita lihat dari sisi penghasilan, dari sisi pendapatan, pertama beliau juga tentu saja bekerja kemudian untuk mendapatkannya. Artinya ini bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita akan jadi ibroh ya, meskipun beliau seorang nabi ya, tapi beliau juga berikhtiar ya, bekerja, berusaha untuk kemudian bisa mendapatkan harta tersebut gitu ya. Nah, jadi istilahnya tidak hanya kemudian mengandalkan hal-hal yang sifatnya ya sebutlah kalau kita bicara mukjizat atau karomah atau apa segala macam gitu, tetapi juga ikhtiar yang ini juga merupakan bagian dari sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga bisa kita lihat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak harta itu hanya dipakai secukupnya untuk kebutuhan beliau, kebutuhan keluarga beliau, kemudian lebih banyak yang kemudian beliau distribusikan untuk membantu orang lain. Nah, inilah sebetulnya betul-betul ya perwujudan harta itu sebagai sarana, harta itu sebagai wasilah gitu menuju takwa. Harta itu sebagai sarana yang memudahkan kita untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga kemudian dicontohkan oleh para sahabatnya ya. Jadi itulah bagaimana kalau kita lihat tadi sumber-sumber penghasilan beliau, kemudian beliau bagaimana beliau menggunakan hartanya. Tetapi nah kemudian yang cukup luar biasanya atau mungkin ya ternyata sebagai seorang nabi ya, sebagai seorang nabi itu beliau ya tidak kemudian mewariskan harta, tidak mewariskan harta. Bahkan kalau tidak salah ya di masanya Abu Bakar itu ya ada beberapa harta yang tadinya oleh beberapa anak beliau ya dikatakan itu sebagai warisan, kemudian oleh Abu Bakar dikatakan Nabi tidak meninggalkan harta untuk anak-anak dan keturunan, luar biasa ya. Jadi subhanallah begitu kalau kita bicara ini memang khusus Nabi ya hukumnya, bukan untuk kita yang lain. Tetapi kalau kita bicara sisi pengorbanan yang bisa kita jadikan teladan dalam hal ini, ya bagaimana kemudian harta yang banyak ya, bukan kemudian untuk kesenangan pribadi, bukan kemudian untuk sekedar kemewahan pribadi ya, tetapi kemudian bagaimana betul-betul beliau gunakan untuk membantu umatnya. Bahkan itu tadi setelah beliau wafat pun itu untuk membantu yang lain gitu ya, bukan
sebagai warisan kepada keluarga. Nah, mungkin nanti bisa kita gali ya lebih banyak lagi dengan diskusi. Alhamdulillah ada Bapak Haikal Hasan juga di sini Masya yang Allah. barangkali nanti tentu saja banyak menambahkan atau meluruskan mungkin ya ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke Ustaz Falis. Masya Allah. Baik, ada Babe Haikal, Masya Allah Babe, ahlan. Ini dalam Alhamdulillah, perjalanan ke kantor syukurillah. nih, Masya Allah Babe. Bisa Iya sharing di Babe ini tentang masalah tentang bagaimana ekonomi Nabi di salah satu ini di tengah kemacetan tol ini. Masya Allah, ini jam segini udah berhenti tolnya. Masya Allah. Alhamdulillah Masya bisa. Allah. Jam segini tuh. Oh, nggak kelihatan. Udah berhenti tol jam segini. Allahu Akbar. Ya, Ustaz Hanif itu memang indah dan enak kalau menyusun kata-kata gitu. Anda menikmati dari awal, Ustaz. Masya Allah. Hanya saja tadi Ustaz Hanif, karena Ustaz Hanif minta, tolong saya lupa kata Ustaz Hanif tadi, maka saya hanya mengingatkan apa yang beliau mintakan gitu. Jadi coba ibu-ibu yang megang kalkulator, kalau pengen tahu kayaknya pemuda, anak muda umur 25 tahun kaya raya itu kayak gimana gitu. Sebab kan bener banget Ustaz Hanif bilang itu, beliau kaya cuman memilih hidupnya sederhana gitu. Gitu. Jadi beliau tapi sering saya menemukan ustadz penceramah yang berkata, Nabi itu miskin. Maka untuk tidak mengecewakan hati ustadz itu, saya hanya meluruskan begini. Iya Ustadz, Nabi pernah ya miskin. Gitu. Iya, betul. Iya Ustadz, Nabi pernah ya miskin. Ya, jadi miskinnya Nabi itu ya paling sebulanan pada waktu paceklik atau pada waktu penggalian parit gitu. Atau pada waktu masa Madinah di embargo gitu. Itu miskin, betul betul. Karena memang di embargo gitu. Dan semua memang kekurangan. Tapi kan kemudian kaya raya lagi gitu. Jadi banyakkan kayanya lah Nabi dalam miskinnya gitu. Untuk tidak mengecewakan Ustadz yang mengatakan Nabi itu miskin. Sebab biar biar kan masing-masing orang kan berusaha mencocokkan dirinya dengan Nabi gitu. Orang kaya pun Iya, betul. menjustifikasi. Orang kaya pun menjustifikasi berkata, Nabi itu kaya, makanya dia nggak apa-apa kaya gitu. Orang miskin berkata, Nabi itu miskin. Jadi dia orang-orang itu menjadikan Nabi seperti itu ya nggak ada masalah gitu. Ketika seorang jenderal pun berkata, Nabi itu jenderal karena mimpin perang. Ya bagus. Ketika presiden pun, Nabi pun memimpin, beliau memimpin umat kan gitu. Saya sering menerima kalimat-kalimat seperti itu. Karena Nabi luar biasa, semua manusia utuh sempurna. Kalau bilang kaya iya, miskin iya. Kalau Nabi bilang apa konglomerat iya. Kalau Nabi bilang pernah nggak makan iya gitu. Kalau dikatakan Nabi itu kakek iya, Nabi itu ayah iya. Kalau bilang Nabi itu pedagang iya, Nabi itu eh, apa namanya perbankan, bankir iya. Orang kan minjem duit sama beliau semua, naruh duit sama beliau semua. Penitip pegadaian iya, karena beliau menerima titipan gadaian dari semua orang gitu. Nabi itu udah semuanya lah. Mengenai mas kawin tadi Ustaz Hanif, kalau dalam beberapa hadis khususnya Khadijah itu kan luar biasa ya di mata Nabi di awal gitu ya. Itu 40 ekor unta gitu loh dan 500 keping emas gitu ya. 520 keping emas gitu loh. Nah, kalau kata Aisyah radhiyallahu anha di banyak mutawatir, Aisyah mengatakan itu 20 ekor unta itu standar ya sama 12,5 ukiah. 12,5 ukiah itu hitungan zaman sekarang gini, satu ukiah itu 500 dirham gitu, 500 keping perak gitu loh. Nah, sebab begitu keterangan Sayyidah Aisyah gitu. Nah, ibu-ibu coba deh. Jadi kalau hitungan saya tuh Nabi dengan istri-istri yang lain, baik dengan setelah Khadijah wafat ya, baik dengan Aisyah dengan yang lain, eh itu Nabi selalu menstandarkan untuk istri beliau supaya enggak saling iri satu yang sama lain, dibikin standar gitu. Kalau zaman sekarang 20 mobil sama 1 miliar duit. Tuh, 1 miliar lebih. Hitungannya gini. Cara 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 apa namanya? Cara mensamakannya begini. Di zaman dahulu kendaraan yang paling mahal itu unta gitu. Maka zaman sekarang ya kendaraan apa yang paling mahal sebut.
Karena di bawah unta betina itu nomor 2 itu unta jantan, itu harganya di bawah gitu loh. Di bawahnya lagi itu kuda jantan gitu, di bawahnya lagi kuda betina, di bawahnya lagi keledai jantan, di bawahnya lagi keledai betina. Nah, itu urutan-urutan itu. Yang kalau punya keledai berarti miskin lah gitu ya, tapi dia punya kendaraan gitu. Buktinya Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai khalifah pun beliau hanya punya keledai gitu karena kudanya terjual gitu ya. Jadi ada cerita tentang Sayyidina Ali itu menggadaikan menjual seorang anak muda mencuri dan mengambil cangkang keledainya Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah gitu. Dan super betul apa yang Ustadz Harif ini sampaikan bahwa Allah yang bikin beliau ketika dengan surat Wadduhanya dengan kemampuan, dan kalau lihat ucapan Khadijah ketika periode Mekah, engkau kan orang yang banyak memberi, engkau banyak membebaskan budak. Aduh, membebaskan budak itu mahal banget gitu loh. Itu harganya itu tergantung yang punya gitu loh. Engkau tuh banyak memelihara fakir miskin. Jadi Nabi kaya raya banget gitu loh. Bener Ustaz. Itu kejelian Ustaz Hanif tuh yang mesti dicatat tuh kepada para jamaah sekalian. Nah, 12,5 uqiyah itu satu uqiyah kata Sayyidina Aisyah itu 500 dirham gitu dalam hadisnya. Ukuran setengah itu kenapa dibikin setengah uqiyah karena memang bunyi hadisnya itu 12 uqiyah sama satu nash. Satu nash itu setengah daripada uqiyah gitu. Nah, kalau sebut 500 dirham, satu dirham itu sama dengan satu dirham Uni Emirat Arab sekarang. Karena nggak berubah gitu hartanya, apa namanya, nggak berubah nilainya. Nah, 500 dirham itu, satu dirham sama 500 tunggu, 10 dirham sama dengan satu dinar. Satu dinar itu satu keping emas gitu. Nah, satu keping emas. Jadi ukurannya satu dirham itu bukan 1 gram, bukan hitungannya. Jadi ya agak panjang. Jadi hitungannya itu kalau uang sekarang satu dirham itu kan jadi 8,5 gitu. Satu dinar itu 8,5 gitu loh. Kurang lebih kalau dikalikan dengan gram sekarang itu kurang lebih Ustadz 625 gram emas gitu. Nah, kali dah tuh 2 juta berapa sekarang tuh Mas? Berapa sekarang Mas? Hampir 2 juta, 3 juta enggak? 3 Berapa? jutaan, 3 jutaan lah. 2 nah, 3 jutaan. 3,5. kalau umpamanya harga emas sekarang 2,5 hampir 3 juta. Nah, dikali aja 3 juta. 625 kali 3 juta kan 2 miliar kan? Insya Allah ya. Nah, itulah mas kawinnya Nabi. 12,5 uqiyah itu emas semua gitu loh. Itu nah jadi ya Allah ya Rabbi. Jadi memang betul gitu ya. Nah, Allah tidak membiarkan nabinya susah gitu ya. Tapi Nabi justru yang memilih secara sederhana gitu ya. Bahkan ketika kan ada hadis yang sangat populer tuh. Kalau kita jeli ketika Nabi mengatakan Nabi terganggu sholatnya karena di dalam lemarinya masih tersisa kepingan emas gitu kan. Allahu Akbar. Itu bukan kayak kaya raya lagi. Kalau kita kan terganggu kenapa? Karena tempenya gosong gitu kan. Itu Nabi, Masya Allah, sholatnya buru-buru setelah selesai sholat, Nabi mengeluarkan emas-emas yang ada dalam lemarinya gitu. Dahsyat ya Rasulullah ya. Dahsyat banget Rasulullah. Artinya beliau sukses berdagang. Beliau hebat berusaha. Beliau kaya. Tapi nggak mau bergelimang dengan kekayaannya gitu loh. Jadi kalau mau mencontoh Rasulullah sebenar-benarnya, ketika kamu kaya, kamu tidak bergelimang di antara harta-hartamu itu, masih hidup sederhana, nggak berubah, santai aja. Nah, itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
dalam apa namanya memberikan contoh terbaik untuk umatnya sehingga siapapun bisa contoh Nabi. Maaf, orang miskin nggak bisa contoh Nabi Sulaiman. Maaf, maaf. Orang kaya nggak bisa contoh Nabi Ayub. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Maaf, nggak bisa, nggak bisa. Ya, seorang seorang presiden nggak bisa ya mencontoh Nabi Yunus, nggak bisa, nggak bisa. Seorang yang office boy yang miskin gitu ya mencontoh Nabi Ibrahim yang ribuan kambing gitu, nggak bisa, nggak bisa. Setiap nabi tidak bisa dicontoh kecuali oleh seseorang yang sama dengannya. Tetapi Nabi Muhammad lah satu-satunya yang bisa dicontoh oleh semua orang. Bahkan seorang jenderal. Nabi itu memimpin 23 kali peperangan. Gimana nggak jenderal gitu kan? Seorang pedagang gitu, sales. Nabi juga sales loh gitu. Seorang kakek, Nabi juga kakek. Seorang bapak, Nabi juga bapak. Seorang yang beristri satu, Nabi juga beristri satu. Seorang yang poligami, Nabi juga poligami. Bayangkan. Bayangkan, coba bayangkan. Mana ada pribadi yang lebih sempurna daripada keadaan kayak gini gitu ya. Nabi orang miskin melarat nggak makan 3 hari. Nabi juga begitu pernah gitu loh. Orang kaya yang nggak sanggup naruh hartanya bergelimang harta. Nabi juga pernah di lemarinya penuh emas gitu. Ya 74 kilo kali ya. Lebih Astagfirullahaladzim. Lagi ramai tuh 74 kilo. Ya. Nabi coba lihat Nabi. Lihat Nabi ya. Nah, nggak punya kendaraan. Nabi pernah nggak punya kendaraan. Waktu sampai ke Madinah Nabi nol gitu loh. Dikasih seekor unta berwarna putih gitu loh ya. Nabi punya kendaraan banyak. Pernah Nabi punya kendaraan banyak gitu loh. Coba siapa Anda coba? Duda. Nabi berduda. Bayangin coba. Ya Allah ya Rabbi. Nabi pernah duda, astagfirullah. Coba lihat Rasulullah itu. Berapa tahun tuh dia menduda itu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kesempurnaan Rasulullah ini memang bukan by design gitu loh. Bukan by design. Kenapa saya katakan bukan by design? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyetir, tidak menyetir apa ya? Menyetir gitu. Menyetir apa sih ya kalau dalam kehidupan? Hah? Iya, mengemudi, Mengendalikan. mengendalikan. Tidak mengendalikan seutuhnya. Apa contohnya? Contohnya adalah abasa wa tawalla. Itu contoh. Gitu ya. Ketika Nabi sedang berharap para pembesar Quraisy itu masuk Islam kan keren gitu loh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah gitu ya. Itu pada rame-rame masuk Islam kan semua itu Nabi nggak pusing-pusing lagi dakwah itu. Sak Mekah semuanya Islam itu karena mereka punya pasukan. Lagi konsentrasi begitu, ini ada orang buta datang gitu loh. Bayangin coba. Anda bisa ngebayangkan ya jamaah ya. Orang buta datang pelan-pelan tuk 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 pakai tongkatnya berisik gitu kan. Ya Nabi ajarkanlah kepadaku apa yang Tuhan ajarkan padamu. Kalau kita jadi Nabi, kita mungkin bentak atau gimana. Teh dulu gitu barangkali kata orang Betawi kan ya. Teh dulu nape gitu kan gitu. Nabi enggak gitu. Nabi cuma memalingkan sedikit wajahnya ya. Dan dia pun buta. Abdullah bin Umi Maktum pun buta gitu loh. Sehingga kalau Nabi merengut pun dia nggak ngeliat. Jadi nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Tapi kan ditegur oleh Allah ketika Nabi bermuka masam. Mungkin merengut bahasa kita. Abasa tuh nyurang gitu loh. Merengut abasa wa tawal dan memalingkan gitu ya. Bayangkan gitu loh. Tahu-tahu langsung ditegur. Ditegur langsung hari itu juga oleh Allah. Jam itu juga gitu. Sampai Nabi mau pingsan gitu loh. Kenapa? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Satu-satunya orang yang mampu membuat Nabi jadi ditegur Allah itu seorang yang disabilitas. Jangan remehkan disabilitas itu. Allah lihat hatinya, fisiknya mungkin kurang, mungkin apa, tapi satu-satunya orang yang membuat Nabi ditegur itu adalah Abasa wa tawalla itu Abdullah bin Umi Maktum. Sejak hari itu, setiap Nabi ketemu sama Abdullah bin Umi Maktum, Nabi melepas sorbannya, Nabi menggelar sorbannya, Nabi mempersilahkan Abdullah bin Umi Maktum duduk. Dan selalu berkata yang sama. Selamat datang wahai sahabatku, yang dengannya aku ditegur oleh Allah. Coba,
Ya, bukan digedak gitu ya. Selamat datang wahai sahabatku yang dengannya aku ditegur oleh Allah. Itulah penghargaan Nabi kepada Abdullah bin Umi Maktum gitu loh. Kalau kita bisa ambil ibrah dari kejadian ini, Allah nggak menghendaki Islam itu dari orang-orang kaya, hebat, top, gaya-gaya, enggak pada waktu itu, zaman itu gitu loh. Tapi yang Allah lihat itu hati. Islam itu bakal tumbuh bukan dari hebatnya kekuasaan. Kan, Islam itu akan tumbuh ketika orang-orang yang bertauhid itu, contohnya Abdullah bin Maktum itu gitu loh. Baik, kita kembali kepada topik, ya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW dalam memperlakukan harta gitu. Saya sangat terenyuh dengan ucapan Ustadz Hanif yang pertama kali tadi gitu ya. Banyak orang berkata harta tipu daya. Ya yang ketipu, yang enggak Ustadz ya. Ya, Allahu Akbar. Banyak orang berkata harta itu racun. Ya, yang membuatnya tersesat, yang membuatnya makin takwa. Ya, Masya Allah. Afwan demikian Ustaz. Jadi sudah jalan juga jalan tolnya udah jalan. Fadl Ustaz. Fadl. Masya Allah. Baik, jamaah yang Allah, kita saatnya untuk berbagi rahmat ya. Silakan yang ingin sharing, bertanya tentang perihal harta dan ini bagian yang penting untuk kita pahami karena Rasulullah ternyata seperti yang disampaikan oleh Babe maupun Ustaz Ahmad Hanif sangat kaya dan beliau memperlakukan ketika memberikan mahar terhadap istrinya itu dengan sama ya ternyata Bapak ya. Artinya Iya. betapa Rasulullah itu memuliakan para istri-istrinya dan tapi ada sebuah cerita juga Ustaz ya yang mungkin bisa juga pernah dibahas juga dalam beberapa kajian. Rasulullah pernah mau menceraikan para istrinya ketika meminta tambahan nafkah ini, Be. Nah, ini apa namanya? Mungkin kalau dikaitkan dengan Rasulullah ketika sudah di Madinah. Iya. Maaf Ustaz kalau saya lurusin sedikit aja. Eh pada waktu itu hanya satu momen karena itu lagi papasan perang yang begitu banyak gitu. Jadi bukan tambahan nafkah rutin bukan. Jadi kalau tambahan nafkah kan kelihatannya kan rutin dan makan gitu. Jadi pada waktu papasan perang gitu ya, Nabi kan banyak berbagi lagi gitu. Padahal itu hak Nabi kata Hanif tadi. Mungkin istri-istri itu berkata, kok segini gitu. Itu banyak emasnya gitu. itu itu rampasan emasnya kalau 1/5 itu kan menggunung gitu kan. Kalau menggunung kan istri Nabi kan bisa pakai gelang emas, cincin, kalung gitu kan bisa. Gelang kaki kalau perlu kan bisa. Kan boleh lagi. Udah bisa boleh lagi. Bayangin coba gitu. Maka wajarlah istri beliau pun yang mendapat tarbiyah beliau pun ya berkata ya masa segini gitu. Masa segini gitu. Itu masih banyak emasnya mana tapi malah ngasih orang-orang gitu. Maaf lurus sedikit. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing bertanya tentang tema ini, bagaimana cara Nabi mengelola hartanya atau ekonomi keluarga ya. Dan walaupun ketika sudah pindah ke Madinah, mungkin Ustaz Handap nanti ya, Rasulullah kan tidak lagi berdagang ya, hampir meninggalkan profesinya sebagai pedagang karena fokus menjadi kepala negara katakanlah begitu ya, jadi pemimpin politik nih. Kalau berarti dari urusan nafkah beliau ini memang bersumber dari tadi apa namanya harta itu ya harta dari 1/5 itu saja dari harta ghanimah itu atau mungkin ada sumber lain yang dimiliki oleh Rasulullah aset-aset untuk menafkahi keluarganya Ustaz. Mungkin dari Babe atau dari Ustaz Ramadhani. Betul Ustaz, betul. Baik, ya kalau untuk yang pertama mungkin tadi saya takut lupa, saya ingin menambahkan ya sedikit yang disampaikan Babe tadi. Ya luar biasa, saya tertarik dengan ucapan Babe bagaimana Rasul menterbiah ya istri-istri dan keluarganya gitu ya. Nah, jadi ya bagaimana sikap Nabi terhadap harta ini ternyata juga diajarkan ya atau diterbiahkan kepada keluarganya tadi gitu ya. Nah memang ini mungkin kalau kita lihat ini tantangan orang yang hidup berkecukupan gitu ya. Ya istilahnya ada orang yang dianya perintis tapi ketika jatuh di keluarganya kan pewaris gitu ya.
Nah, justru ini bisa tadi ya, Nabi itu bisa jadi teladan dalam segala hal, termasuk tadi melatih ataupun mendidik keluarga beliau. Tadi kan disampaikan juga oleh Babe, itu halal ya, memang haknya Nabi gitu ya. Tetapi seandainya dipakai pun halal, tetapi Nabi memilih mengajarkan keluarganya ya tidak berlebih-lebihan gitu ya, seperti tadi. Nah, saya ingat satu momen lagi ya, pada waktu putri beliau ya, Fatimah radhiyallahu anha. Nah, itu kan mengerjakan pekerjaan rumah sampai kemudian tangannya itu apa namanya apa melepuh, apa bengkak gitu ya, yang di. Nah, kemudian diberilah saran oleh suami beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar kemudian ya coba tanya ke Nabi, barangkali ada budak ya, istilahnya hak atau jatah beliau lah gitu ya dari rampasan perang yang bisa kemudian diperbantukan. Tetapi ketika kemudian eh, Fatimah menghadap Nabi, justru tidak diberikan oleh Nabi gitu ya, tapi justru Nabi meminta beliau bersabar, kemudian mengajarkan sebuah zikir gitu ya. Nah, untuk kemudian membantu beliau bersabar. Nah, ini ya bagaimana sebuah teladan juga ya. Tadi Nabi ini bisa diteladani dalam segala hal, bukan hanya ketika ketika kaya gitu ya, bukan hanya bahkan ketika tidak punya tadi, dan juga bahkan ketika bagaimana dalam kondisi mampu, bagaimana kemudian melatih ataupun mendidik keluarga agar tidak terlena ya dengan harta gitu ya. Itu mungkin satu momen tadi. Nah, kemudian terkait dengan apa yang berikutnya terkait dengan nafkah Nabi ya. Yang pertama ya itu kalau kalau dari sejarah yang bisa kita lihat tadi ya, dari dari bagian ya, dari humus atau rampasan seperlima dari rampasan perang tadi, di situ ada bagian beliau yang ya kalau kalau kita lihat di beberapa sejarah itu memang istilahnya kadang tidak langsung dihabiskan ya. Nah, kemudian kan juga bukan berarti beliau, artinya beliau berhenti sebagai pedagang full time, bukan berarti beliau tidak berdagang kan begitu. Nah, jadi beliau hanya tidak menjadikan berdagang sebagai profesi, tapi bukan berarti beliau tidak berdagang ya untuk salah satunya adalah untuk nafkahnya. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad kalau tidak salah itu membawakan ya beberapa hadis yang di situ menunjukkan Nabi melakukan jual beli, Nabi melakukan aktivitas perdagangan, tetapi memang itu bukan lagi sebagai peran utama yang kemudian beliau lakukan. Nah, sehingga tadi relevan dengan apa yang tadi sempat disinggung oleh Babe ya. Memang kadang-kadang ketika paceklik atau ya namanya profesi berdagang itu kan bukan seperti hari ini karyawan yang dia punya penghasilan, selalu punya penghasilan bulanan kan gitu. Nah, maka ya kadang-kadang kita juga baca dalam sejarah sahabat Nabi lapor ke Nabi, lapar, ternyata Nabi lebih lapar kan gitu. Nah, itu momen-momen seperti itu justru juga ada dalam kehidupan Nabi ya, termasuk tadi ketika beliau di Madinah ya. Jadi wallahu alam secara umum tadi yang kita sampaikan, beliau mendapatkan hak ya dari humus tadi, kemudian juga beliau juga melakukan aktivitas dagang meskipun tadi itu tidak dilakukan sebagai profesi yang utama ya. Wallahu alam, mungkin ada tambahan dari Babe. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ustadz Dodi nih, Masya Allah. Ustadz Dodi walaupun sedang berada di rumah sakit, beliau lanjutkan apa namanya mau CDL ya istilahnya. Oh iya iya, saya baca itu. Nah, Saya ini baca itu, Masya Allah. Ya, Nabi berinvestasi enggak gitu. Investasi. Iya Ustadz Dodi Afwan, Ustadz Dodi Afwan. Nabi itu punya kebun, investasi Nabi itu banyak. Investasi Nabi itu banyak untuk menjamin keluarganya dan istrinya yang banyak. Namun betul ya Ustadz Hanif tadi sampaikan ketika wafat, memang ya, apa namanya, kata Rasulullah kan, kami para nabi tidak meninggalkan harta, yang kami tinggalkan semuanya jadi untuk umat gitu. Itu menjadi dalil bagi Syiah yang menuduh Nabi memakai, yang menuduh Abu Bakar makan harta anak yatim gitu. Secara sejarah benar terjadinya bahwa apa namanya, Abu Bakar tidak mengambil
Abu Bakar mengambil kebun yang ditinggalkan Rasulullah, tapi untuk umat dan untuk Fatimah dan seluruh keluarga Nabi itu dijamin oleh Abu Bakar dengan satu keluarga 100 dirham dari pampasan perang rutin per bulan. Bahkan hebatnya Abu Bakar bukan hanya keluarga yang dapat 100 perak, 100 dirham, 10 gram emas bulan, itu juga semua veteran perang Badar. Ketika di zaman Abu Bakar Umar, itu Umar meluaskan juga veteran perang Uhud gitu. Jadi keluarga Nabi dan para veteran perang itu tidak ada satupun yang miskin kecuali satu-satunya Abizar Al-Ghifari. Abizar itu hanya ngambil 1 dan 99 dibalikin. Dahsyat itu, Bu. Kembali kepada investasinya yang Ustadz Dodi tanya, Ustadz Dodi Jambari, Allah sehatkan antum gitu ya. Nabi itu di zaman di kebun kurma Salman Al-Farisi, tanahnya punya Salman. Tapi di situ Nabi join. Nabi naruh 300 pohon kurma, itu investasi Nabi itu. Gitu. Jadi 300 kurma itu, pohon itu sebagiannya buat Salman yang punya gitu loh, sebagiannya buat Nabi dan keluarga. Join itu. Ya. Jadi buat siapa yang suka bekerja sama, join sama keluarga, join sama orang, Nabi juga gitu. Nah, gitu. Terus makin lengkap kan dengan bahasan gini gitu ya. Gitu. Di Taif, Nabi juga punya kebun anggur. Gitu. Itu investasi Nabi gitu. Di yang paling terkenal di dekat Madinah itu kebun Bayruha itu juga kebunnya itu, tanahnya itu punya Nabi gitu. Jadi kalau dilihat Nabi berinvestasi dari mana, ternyata Nabi investasi juga ternyata di kebun dan seterusnya. Saya jangan turun dulu, masih ada kajian, biar aja dulu. Bilangin sama satpamnya, bilangin. Papa lagi masih ceramah gitu, Dir. Bilangin, Dir. Masya Allah. Ternyata Rasulullah ketika di Madinah itu sebagai investor ya, Ustaz, ya? Sebagai investor ya. Iya. Hmm. Jadi kalau ente investor, Nabi juga gitu. Kalau ente joint venture, Nabi juga gitu loh. Kalau ente, jadi itulah. Maka itu, cuman kadang-kadang saya suka menghindari membahas Nabi di forum. Bukan kamu ngebahas ya Rasulullah gitu, gitu gak sanggup, Mas. Berulang kali saya kepengen bahas sejarah di forum, tapi gak pernah tuntas gitu loh. Jadi malah rindu, kangen, pengen mati aja lah gitu loh. Sampai saya berkata, aku pengen mati aja, siapa tahu ketemu Nabi gitu loh. Tiap bahas Nabi kita minum bodrek gitu loh. Gimana sih orang kalau jatuh cinta mungkin begini gitu. Tiap bahas Nabi itu minum bodrek saya. Kenapa? Karena langsung influenza, langsung pusing, langsung pilek gitu loh. Tiap bahas Nabi gitu loh. Jadi saya menghindari bahasa sejarah kecuali dalam tulisan aja dah gitu loh. Dalam forum yang online aja dah gitu loh. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita jumpa dan mencium tangan Rasulullah. Amin ya Rabb, amin. Amin. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Baik, jamaah silakan nih Pak Adi ya, sudah resen dari Bali. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Halis waktunya. Semoga kita selalu sehat. Juga terkhusus buat Ude yang lagi di rumah sakit, lancar Ude. Sehat-sehat. Pertanyaannya relate dengan apa yang jadi kehidupan saya. Jadi dulu saya bekerja. Terus sekarang berdagang gitu. Kalau dulu bekerja itu kan kita gajian gitu ya, bulanan, sehingga
eh, yang memang menjadi bukan haknya kita, itu sangat mudah untuk mengalokasikannya gitu. Tapi dalam hal berdagang, belum lama saya berdagang, baru 3 tahun ini, jalan 4 tahun. Kadang suka apa ya, suka bingung gitu, bukan bingung mungkin, antara mau dikeluarkan dulu langsung setiap kita mendapatkan, atau nanti diakumulasi. Nah itu kadang suka bingung. Tapi kalau diakumulasi malah jadi, waduh, hitungannya bagaimana gitu ya, karena numpuk gitu ya. Dan dalam berdagang ini kan pendapatannya bisa harian, bisa mingguan gitu, nggak tentu. Nah, jujur saya masih banyak belajar pastinya mengenai yang memang untuk membagi apa yang memang bukan menjadi hak saya gitu. Itu mungkin cara mengaturnya bagaimana? Mungkin itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saudara Hanif nih yang memang ahli di dalam bidang zakat ya. Zakat mal ini untuk pedagang nih. Ini bagaimana Ustaz? Apakah dikeluarkan per bulan? Apakah harus haul dulu gitu ya sampai setahun? Kalau mungkin dalam syariat persyaratannya kan selain nisab juga haul ya. Kalau untuk zakat harta dalam artiannya pedagang ini yang terbaik gimana Ustaz? Ya, kalau kita bicara zakat ya, berarti mungkin yang dimaksud oleh Pak Adi tadi yang bukan haknya berarti zakat gitu, karena memang kewajiban eh, kewajiban pada harta kita itu yang pertama adalah nafkah ya, meliputi nafkah untuk diri kita, kemudian juga keluarga yang wajib kita tanggung. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kewajiban berupa zakat. Nah, kalau kewajiban berupa zakat ini ya memang harus memenuhi syarat yang pertama nisab 85 gram emas gitu ya, senilai 85 gram emas. Berarti kalau emas sekarang sekitar 2,5 kali 85 gram itu apa namanya, aset ya, bukan aset sih, apa, penjualan gitu ya, plus plus barang yang dijualnya. Jadi bukan bukan keuntungan, tetapi barang yang akan, kalau kita pedagang kan ada persediaan ya, barang persediaan. Nah itu kalau senilai nisab tadi 85 gram, nah baru kemudian di situ ada kewajiban zakat plus tadi ya memang menunggu haul gitu ya, menunggu setelah 1 tahun. Nah kalaupun kita mau, tidak apa-apa kalau kita mau membayar tiap bulan, ya berarti itu namanya zakat yang disegerakan gitu ya, sebagai nanti jadi ketika 1 tahun itu kita tidak perlu lagi menghitung 1 tahun. Nah memang kadang-kadang ya ini salah satu cara kita mujahadah juga ya, cara apa ya, yang namanya keinginan terhadap harta itu kan ada saja gitu ya. Kadang-kadang kalau dikumpulkan 1 tahun kemudian di akhir tahun mau dikeluarkan, ya yang pertama tadi ngumpulinnya ya, kemudian yang kedua perasaan beratnya. Kadang-kadang kalau banyak itu agak lebih berat kan gitu. Nah ini Betul, tadi bisa betul. disiasati dengan setiap bulan, nah tetapi ya itu sebetulnya bagian dari hitungan tahunan tadi gitu ya. Berarti kan mungkin kita juga sudah punya prediksi nih kalau dalam setahun ini omset persediaan barangnya tadi itu mencapai jumlah nisab. Kalau di luar, kalau masih kurang atau tidak memenuhi syarat itu, sebetulnya tidak ada kewajiban zakat. Tapi tentu saja kalau kita mau berinfak, nah itu tentu lebih baik lagi gitu ya. Nah seperti yang kita belajar dari contoh tauladan Nabi tadi, ya seringkali ya harta beliau itu mengalir gitu ya kepada orang lain gitu. Nah ini tentu sekali lagi ya kita tentu semua sama-sama paham butuh mujahadah sekali, butuh perjuangan sekali untuk kemudian mengeluarkan harta ya, apalagi tadi dengan kondisi apa, pemasukan yang mungkin ya namanya berdagang tidak seperti tadi karyawan yang memang bisa direncanakan Iya, secara iya. lebih pas gitu ya, Betul, karena rutin gitu kan. betul. Ya. Jadi harus memenuhi dulu itu mungkin ya. Kalau harga tidak memenuhi yang 85 tadi, berarti Ya, memang tidak wajib secara perhitungan, tidak masuk hisapnya ya. ya itu berarti jatuhnya infak. Ya, tapi tentu Oke. sangat baik sekali ya kalau kita punya infak rutin, dan mungkin juga bisa kalau menurut saya pribadi
karena tadi kalau kita berdagangkan omset itu naik turun ya, jadi kita infaknya itu kita pakai persentase aja gitu. Jadi mungkin lebih apa? Lebih Hmm. lebih teratur gitu ya kalau kita pakai persentase mengikuti tadi kan berapa persentase penjualan dan lain sebagainya. Wallahu Hmm. a'lam bishawab. Ya, Kalau dari baik awal Ustaz. diniatkan infak, saat kemudian ketika di akhir haul itu kemudian itu bisa mengurangi kewajiban zakat atau tidak, Ustaz? Dan itu sebenarnya kan kita niatnya antara zakat dan infak nih untuk mengurangi zakat ketika sudah haul ya sampai kepada akhir tahun itu. Kemudian Lebih baik ya kalau kita punya prediksi ini akan sampai nisab ya, lebih baik kita dari awal kita niatkan zakat. kalau Baru nanti kalau tidak terpenuhi ya udah berarti itu sebagai infak kan gitu. oh gitu ya. Daripada kita niatkan infak ternyata itu memenuhi syarat sementara itu kan udah kita keluarkan gitu kan. Berarti Hmm. kita harus ngeluarin yang baru lagi nih gitu. Hmm. Kalau untuk kasus ini pedagang ini kan kalau Pak Adi jualan kain apa Pak Adi? Tenun. Masya Jadi Allah Adi. produknya dari tenun saya jadikan jadi kayak fashion aksesoris gitu, topi, tas gitu. Masya Allah, Allah. Dan itu harus nilai aset itu yang dijual itu juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan nilai zakat saja. Ya betul. Jadi bukan hanya laba, bukan hanya penjualan tapi eh, apa barang ya istilahnya kalau di akuntansi itu ada barang persediaannya gitu yang untuk penjual Mm-mm. untuk yang dijual. Mm. Tapi kalau ada aset lain yang itu tidak untuk dijual, nah itu tidak perlu dihitung. Mm. Misalnya punya tempat ruko Iya, atau iya, punya kendaraan ya, iya, kendaraan itu iya, tidak dijual tetapi digunakan iya, sebagai apa tadi operasional. aset untuk menjual itu tidak perlu dihitung, tidak dimasukkan ya dalam perhitungan nisabnya. Baik, Babe, Masya Allah. Ya, Sudah di terima kantor nih, kasih. Babe? Baik, Babe, mungkin diamanilah, Be. Ya, sabakallah, mudah Allah mudahkan ya. Babe dalam tugas-tugas sehari-hari dan boleh mudah pamit. Baik, silakan jamaah masih ada Ustaz Handam Hadi mungkin bisa ada waktu kalau ingin bertanya nih mumpung tema ini beliau karena di bidang ekonomi syariah paham banget tentang bagaimana tadi menghitung zakat. Nah, karena ini zakat ini penting ya karena untuk menyucikan, membersihkan harta kita ya. Kalau untuk profesinya sebagai apa namanya di bidang properti saja ya, jualan rumah ini kan nilainya besar sekali ya. Apakah ketika zakat itu juga dihitung sampai dengan aset rumah-rumahnya, tanahnya itu gimana Ustaz, kalau untuk kasus yang jualannya properti? Ya, nanti kita lihat lagi ya. Kalau properti itu milik dia yang dia jual, ya berarti memang rumahnya gitu ya. Bisa jadi satu rumah itu udah langsung bayar zakat kan gitu. Hmm. Itu kalau propertinya milik dia. Tapi kalau properti itu bukan milik dia, kan juga ada yang pakai komisi gitu ya. Eh, Ya itu berarti dari pendapatan komisinya itu yang dihitung, diakumulasikan, Hmm. sehingga kalau mencapai nisab, baru tadi dikeluarkan zakatnya apa setelah mencapai setelah haul gitu ya. Bisa seperti pedagang tadi kalau mau dikeluarkan setiap bulan juga bisa ya. Eh, Agar tidak terasa lebih mudah lah gitu mengeluarkannya daripada kemudian ditunggu selama 1 tahun. Tapi kalau tadi kalau memang properti itu milik milik yang bersangkutan, ya ini ada dua cara sebetulnya. Ada sebagian ulama yang ini mungkin lebih aman ya. Jadi kalau kita satu pendapatan itu langsung sudah mencapai nisab, ya kalau rumah kan pasti itu sudah langsung mencapai nisab gitu ya. Apalagi kalau harganya 500 1 M misalnya. Kalau terjual kan langsung mencapai nisab itu. Nah, langsung saat itu juga dikeluarkan gitu ya. Nah, dikiaskan kepada orang yang bertani ketika panen kemudian langsung dibayar gitu ya. Hmm. Atau juga tadi sama dengan perhitungan yang tadi ada yang tetap kemudian menggunakan hakul menunggu waktu 1 tahun. Ya siapa tahu ada akumulasi lagi, ada tambahan lagi kan gitu, baru Iya, kemudian nanti dikeluarkan. iya. Wallahu alam. Karena kan kalau jualan rumah tidak langsung laku saja ya. Misalkan Iya, dalam setahun baru baru 2 tahun baru laku gitu kan. Itu ketika melewati haul itu tetap berarti harus dizakati ya. iya, iya. Kalau rumahnya itu memang dia sebagai rumah yang diniatkan untuk dijual gitu ya. Hmm.
Oke. Ini dari Ibu Ira Bandung nih soal zakat juga. Izin bertanya Ustadz, ada seseorang menabung emas dan dikeluarkan zakatnya dari gaji yang dia dapat tiap bulan. Tapi qadar Allah dia tidak lagi bekerja dan tidak lagi ada gaji untuk bayar zakatnya. Sebaliknya apa yang harus dilakukan Ustaz? Syukran. Ustaz. Baik, ini kalau yang saya pahami, ini seseorang ini punya tabungan emas gitu ya. Hmm. Ya, tentu saja emas ini dikeluarkan zakatnya kalau mencapai nisab tadi 85 gram. Nah, selama ini zakatnya itu dibayarkan dari gajinya gitu ya. Iya. Zakat emas itu dibayarkan dari gajinya. Kemudian sekarang dia tidak punya gaji lagi. Nah, seharusnya ya sebenarnya prinsipnya gini, zakat itu harusnya dibayarkan dari harta yang sama gitu ya. Artinya harta yang menjadi objek zakat itu prinsipnya. Artinya dalam hal ini ya kembali lagi harusnya itu dikeluarkan dari emas ya yang tersimpan tadi harusnya seperti itu. Jadi prinsipnya bukan dari gaji sebetulnya zakatnya tapi dari emas yang tersimpan. Selama ini kan posisi gaji adalah menggantikan emas yang harusnya dia keluarkan sebagai zakat. Artinya ketika gaji sudah tidak ada, sementara emasnya memenuhi syarat, ya berarti tetap dikeluarkan dari dari emas yang Masih. dimiliki gitu, yang ditabung tadi. Hmm. Nah, berarti ya memang harus ya dicairkan ya sebagian untuk kemudian membayar zakat. Jadi begitu ya Bu Ira ya. Jadi kalau emasnya kan kalau emas juga emas batangan apalagi kan tidak semuanya 85 gram. Maksudnya pasti ada potongan-potongan ya. Ada 10 gram, 5 gram, mungkin ada 20 gram. Jadi tinggal yang dijual yang kecil mungkin yang untuk memenuhi kewajiban zakatnya tadi gitu ya. Baik. Iya, betul. Silakan jamaah masih ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi sebelum tutup. Baik, kalau tidak ada kita doakan ya semuanya para guru kita, wabil khusus untuk Ustadz Dodi yang hari ini Baik, ada semoga sehat-sehat. Guru kita sedang, semua, Ustadz Dodi, wabil khusus. Insya Allah ya. Jadi beliau sedang mencabut CDL, apa CDL ya istilahnya saya nggak tahu juga bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah sehatkan selalu dan untuk guru kita Ustadz Dodi Al-Jambari Syafaqallah kita doakan juga untuk semuanya jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Allah juga selalu limpahkan kesehatan untuk kita semua karena dengan sehat itu Amin. kita bisa lebih baik beribadah ya tentunya dan karena temanya ini harta dan mudah-mudahan juga Allah limpahkan rezeki yang banyak dan berkah tentunya ya untuk kita semua baik yang sedang berdagang atau sedang mungkin bekerja seperti biasa apapun pekerjaannya mudah-mudahan dengan rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kita lebih bisa lagi beramal soleh. Jangan lupakan untuk sedekah pagi menjadi salah satu rutinitas kita melalui Yayasan MK ini mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan juga yang Allah limpahkan karena ini menjadi bagian kendaraan dakwah kita ya untuk sama-sama menyebarkan amal ma'ruf nahi mungkar khusus dalam bidang keluarga ini penting untuk kita mensiarkan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah jazakallah khairan katsira dan insyaallah besok kajian bersama Ustadz Imam Al-Marghani ya karena Ustadz Dodi masih berhalangan sampai hari Rabu. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Sampai jumpa besok insyaallah kita tutup dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum madana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجة يا